Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga bahagia dan sehat selalu ya. Nah, untuk teman-teman yang lain yang belum join Zoom, kasih tahu lagi ya untuk segera join Zoom karena pembelajaran hari ini akan segera saya mulai. Baik, jika semua sudah ada di ruangan Zoom, saya akan share screen dulu ya untuk materi hari ini. Nah, di materi hari ini itu akan berkaitan dengan hukum bisnis internasional. Nah, kenapa sih kita perlu untuk mengetahui apa itu hukum bisnis internasional? Karena hukum bisnis ini tuh memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat internasional. Jadi hukum bisnis ini tuh sangat diperlukan khususnya di era globalisasi sekarang ini untuk menjembatani setiap permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi kalau misalnya ada masalah tertentu yang berkaitan dengan hukum bisnis internasional, itu nanti akan ada undang-undangnya sendiri. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut untuk undang-undangnya. Jadi melalui hukum internasional ini, negara-negara dapat merumuskan prinsip-prinsip hubungan dan kerjasama di berbagai bidang kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan dulu pengertian hukum bisnis internasional itu apa sih. Jadi, hukum bisnis internasional itu adalah aturan-aturan yang mengatur kegiatan transaksi yang dilakukan oleh maaf, pihak-pihak dalam konteks kegiatan kerjasama atau bisnis di dalam lingkup global. Nah, selanjutnya, jadi, hukum bisnis internasional ini adalah bukan hukum domestik, lokal, ataupun munisipal, ataupun apapun istilah yang digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan sebuah yurisdiksi tertentu yang diterapkan pada penduduk di suatu wilayah geografi tertentu. Nah, untuk lebih rincinya lagi, ini ada penjelasan hukum bisnis internasional menurut para ahli. Ini sudah saya singkat biar lebih mudah dipahami. Jadi menurut Schmidt-Stoff, hukum perdagangan internasional itu adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya perdata. Jadi aturan hukum tersebut mengatur transaksi yang berbeda negara. Selanjutnya ada dari Muhammad Rafiqul Islam. Jadi menurutnya, hukum perdagangan internasional itu adalah keterkaitan erat antara perdagangan internasional dan hubungan keuangan sebagai suatu kumpulan aturan ataupun prinsip. Nah, jadi hukum perdagangan internasional ini menurut Rafiqul Islam ini menciptakan suatu pengaturan untuk transaksi-transaksi perdagangan internasional dan sistem pembayarannya yang memiliki dampak terhadap komersial lembaga perdagangan. Oke, untuk para ahli yang selanjutnya ada Michelle Sanson. Jadi menurutnya hukum perdagangan internasional ini dibagi dalam dua bagian. Yang pertama ada hukum perdagangan internasional publik dan hukum perdagangan internasional private. Nah, apa sih maksud dari kedua bagian ini? Jadi hukum internasional publik ini hukum yang mengatur perilaku perdagangan antar negara. Dan selanjutnya yang private ini hukum yang mengatur perdagangan secara perorangan di negara yang berbeda. Jadi kalau publik itu perilaku perdagangan antar negara dan yang private itu perorangan di negara-negara yang berbeda. Nah, selanjutnya ada dasar hukum bisnis internasional yang tadi sempat saya singgung sedikit. Nah, dasar hukum internasionalnya itu ada dua undang-undang ya. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Jadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 ini berisi tentang perdagangan memuat materi pokok sesuai dengan lingkup pengaturan yang meliputi perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, perbatasan, standarisasi, ataupun perdagangan yang melalui sistem elektronik, perlindungan dan pengamanan perdagangan, pemberdayaan korporasi, serta usaha mikro kecil dan yang lain-lain. Nah, yang selanjutnya ada di
Pasal 5 ayat 1, Pasal 2, Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 16 MPR 1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Jadi undang-undang ini sendiri itu tentang kekuasaan kehakiman yang menegaskan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan hidup dalam masyarakat. Agak rumit ya kalau misalnya undang-undang seperti ini. Memang harus dihafalkan. Nah, yang selanjutnya ada hukum yang memiliki keterkaitan dengan hukum bisnis internasional. Jadi ada beberapa hukum yang berkaitan dengan hukum bisnis internasional. Yang pertama itu ada hukum kontrak atau perjanjian internasional. Nah, hukum ini itu mengatur perjanjian bisnis antara pihak dari negara yang berbeda, yaitu mencakup pembentukan, interpretasi, pelaksanaan, dan penyelesaian sengketa dalam kontrak internasional. Nah, hukum kontrak internasional ini itu membantu dalam mengatur hak dan kewajiban para pihak, serta memberikan kerangka hukum untuk melindungi hak-hak mereka. Nah, yang kedua ada hukum investasi asing. Hukum investasi asing ini mengatur hak dan kewajiban sektor asing dalam suatu negara. Ini meliputi investasi langsung asing, pelindungan hukum bagi sektor investor asing, mekanisme penyelesaian sengketa investasi, dan yang lain-lain. Jadi hukum investasi ini tuh dapat diandalkan bagi investor asing untuk mendorong investasi lintas negara. Nah, yang ketiga ada hukum persaingan internasional. Jadi hukum ini tuh bertujuan untuk mencegah praktik persaingan yang tidak adil di pasar global. Ini meliputi tentang monopoli, praktik anti persaingan, dan yang lain-lain. Nah, hukum ini itu memastikan adanya lingkungan bisnis yang sehat dan memiliki perlindungan bagi pelaku bisnis yang adil. Jadi keterkaitan antara hukum bisnis internasional dan hukum-hukum ini itu sangat erat ya. Karena hukum internasional ini tuh bergantung pada kerangka hukum yang ditetapkan oleh hukum kontrak internasional, hukum investasi asing, dan hukum persaingan internasional. Hukum-hukum ini tuh memberikan landasan hukum yang diperlukan untuk beroperasi di lingkungan bisnis internasional dan melindungi kepentingan para pelaku bisnis. Nah, yang selanjutnya ada sumber hukum bisnis. Nah, definisi dari hukum internasional ini tuh dapat ditemukan pada pasal 38 Statuta de International Court of Justice. Nah, International Court of Justice ini itu memberikan 4 buah sumber hukum internasional yang diakui oleh International Court of Justice sendiri. Keempat itu apa? Keempat itu yang pertama ada perjanjian internasional, yang kedua ada hukum kebiasaan internasional, yang ketiga ada prinsip-prinsip umum hukum, dan yang keempat ada putusan-putusan hakim dan pendapat sarjana. Jadi pada perkembangan kemudian, produk-produk hukum internasional banyak dibentuk oleh badan-badan atau organisasi selain dari sumber-sumber yang terdapat dalam International Court of Justice ini sendiri. Namun, pada umumnya itu, para teoritis berpendapat bahwa produk-produk hukum tersebut merupakan bagian dari perjanjian internasional dengan melihat keabsahan dan kewenangan yang dimiliki oleh organisasi ataupun badan-badan internasional tersebut, termasuk dalam hal resolusi yang dikeluarkan oleh PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, yang selanjutnya ini ada eksistensi dan tujuan hukum bisnis internasional. Nah, itu bisa dibaca sendiri. Ada yang pertama ada mencapai perdagangan internasional yang stabil. Yang kedua ada menciptakan perdagangan yang menarik dan menguntungkan bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Dan yang ketiga ada meningkatkan standar hidup manusia. Yang keempat ada meningkatkan lapangan tenaga kerja bagi manusia. Yang kelima ada mengembangkan sistem perdagangan multilateral.
Dan yang terakhir ada meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia dan meningkatkan produk dan transaksi jual beli. Sebenarnya tujuan dari hukum bisnis internasional ini masih banyak, ada yang lain ya. Bisa dicari sendiri. Nah, yang selanjutnya ada pendekatan hukum bisnis internasional. Nah, yang pertama itu ada pendekatan itu luasnya bidang cakupan hukum perdagangan internasional membuat cakupan yang dikaji seringkali tumpang tindih. Nah, yang selanjutnya adanya keterkaitan hukum perdagangan internasional dengan hukum lainnya yang terkait dengan perdagangan internasional. Yang ketiga ada bersifat interdisipliner. Interdisipliner itu apa sih? Jadi maksud dari bersifat interdisipliner ini yaitu karakteristik lain dari hukum perdagangan internasional, yaitu keterkaitannya dengan ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu kedisiplinan yang lain. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar hukum bisnis internasional. Yang pertama itu prinsip para pihak dalam berkontrak. Jadi prinsip ini itu merupakan perdagangan internasional yang mencakup kebebasan jenis kontrak, forum, dan hukum yang berlaku. Nah, kebebasan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, kesopanan, kepentingan umum, meliputi persyaratan yang ditetapkan masing-masing sistem hukum. Nah, yang selanjutnya ada prinsip dasar Pacta Sunt Servanda. Jadi prinsip ini itu mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Jadi bahasa ini sendiri itu berasal dari bahasa Latin yang berarti janji harus ditepati. Sehingga dalam hukum positif, rumusan normanya berarti setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Nah, yang ketiga ada prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Nah, pasti udah tahu ya arbitrase itu apa, udah nggak asing lagi. Jadi arbitrase dalam perdagangan internasional ini merupakan forum penyelesaian sengketa yang paling sering digunakan. Jadi banyak yang menggunakan penyelesaian sengketa ini melalui cara arbitrase. Dan yang terakhir ada prinsip dasar kebebasan ekonomi. Jadi kebebasan para pihak untuk berkomunikasi untuk keperluan dagang dengan siapapun melalui berbagai sarana navigasi ataupun komunikasi. Kebebasan komunikasi ini sifatnya sangat esensial atau sangat diperlukan dalam perdagangan internasional. Dalam komunikasi, maksud berdagang ini, kebebasan para pihak tidak boleh dibatasi oleh sistem ekonomi, politik, ataupun sistem hukum. Jadi dalam berkomunikasi kita tuh harus diberi kebebasan, tidak boleh ada batasan-batasan tertentu. Nah, selanjutnya kita membahas subjek hukum bisnis internasional. Subjek hukum bisnis internasional itu ada 3 ya. Ada negara, individu, dan organisasi perdagangan internasional. Yang pertama ada negara nih. Negara ini sendiri banyak mendominasi pembentukan hukum perdagangan internasional serta menjalankan 2 fungsi, yaitu fungsi publik dan fungsi private. Untuk fungsi publik sendiri, berlaku jika negara menjalankan perannya sebagai lembaga publik yang melakukan perbuatan publik. Misalnya itu penetapan kebijakan terkait perdagangan internasional dan membuat perjanjian dagang antar negara. Dan selanjutnya fungsi private. Nah, fungsi private ini sendiri dijalankan jika negara melakukan perbuatan hukum private, seperti perjanjian dengan subjek hukum private. Nah, yang ketiga itu ada individu. Di individu ini sendiri, peran individu mengalami perkembangan pesat saat ini. Misalnya, dulu perdagangan internasional hanya dilakukan oleh negara atau perusahaan multinasional. Itu yang pertama, perusahaan multinasional. Namun, di era globalisasi saat ini, individu dapat mengambil perannya secara langsung. Misalnya, melakukan transaksi perdagangan internasional melalui marketplace atau membuat perjanjian kerjasama dagang dengan orang lain dari negara lain.
Nah, yang ketiga ada organisasi perdagangan internasional. Nah, yang pertama itu ada organisasi internasional antar pemerintah dan organisasi internasional non pemerintah. Nah, untuk organisasi internasional yang secara khusus memiliki kewenangan mengatur hubungan perdagangan internasional tertentu, itu tuh contohnya ada International Monetary Fund, ASEAN Free Trade Area, dan lain-lain. Nah, untuk organisasi internasional yang memiliki kompetensi mengatur aktivitas perdagangan internasional dan lainnya seperti PBB, ada sistemnya yaitu United Nations Conference on Trade and Development, yaitu organisasi utama dalam PBB yang menangani isu perdagangan, investasi, dan pembangunan. Nah, selanjutnya kita akan membahas kelemahan hukum bisnis. Pasti ada kelemahannya dong. Nah, yang pertama itu ada sebagian besar bersifat pragmatis dan primitif. Nah, kelemahan dari hukum ini sendiri bersifat pragmatis itu yaitu berpikir sempit, praktis, dan instan. Nah, dan permisifnya ini itu membebaskan. Jadi hal tersebut mengakibatkan aturan-aturan hukum perdagangan internasional kurang objektif dan memaksa negara untuk tunduk pada hukum-hukum tersebut. Yang kedua ada negara yang memiliki kekuatan politis dan ekonomi sering memanfaatkan perdagangan sebagai sarana kebijakan politis karena hukum-hukum tadi ya. Untuk kelemahan yang kedua ada bersifat mendamaikan dan persuasif. Jadi kelemahan tersebut sekaligus bisa menjadikan kekuatan bagi perkembangan hukum perdagangan nasional yang memungkinkan perkembangan hukum di tengah krisis. Jadi aturan yang bersifat mendamaikan atau persuasif itu tuh bisa menjadikan kayak kekuatan bagi perkembangan hukum gitu, karena kan kalau misalnya ada krisis itu kan bisa bersifat mendamaikan ya. Nah, tadi kita sempat menyinggung organisasi atau lembaga-lembaga ya, tadi ada badan-badan juga. Nah, ini untuk penjelasan lebih rincinya lagi, ada lembaga-lembaga yang bergerak dalam unifikasi dan harmonisasi hukum bisnis internasional. Nah, contoh yang pertama itu ada World Trade Organization. Jadi organisasi ini adalah organisasi perdagangan skala internasional yang mengawasi, mengoperasikan, serta membantu jalannya perdagangan internasional. Jadi tugas dari World Trade Organization ini sendiri untuk mengatur kedamaian ekonomi antar negara di seluruh dunia. Nah, saat ini itu ada sebanyak 164 negara yang telah menjadi anggota dari World Trade Organization. World Trade Organization ini sendiri didirikan pada tanggal 1 Januari 1995. Nah, ada 3 nih tujuan dari World Trade Organization ini sendiri. Yang pertama ada unifikasi hukum atau penyempurnaan hukum, serta mendorong harmonisasi standar-standar teknis bagi perdagangan internasional. Dan yang kedua ada bidang pengaturan dari World Trade Organization, meliputi sektor perdagangan, jasa, penanaman modal, hingga kekayaan intelektual yang menjadi bidang cakupan dari pengaturannya. Nah, yang ketiga, tujuan ketiganya itu ada membuat perdagangan antar negara semakin terbuka, memakmurkan masyarakat global, serta menyelesaikan masalah ekonomi internasional. Nah, untuk lembaga yang kedua itu ada di International Institute for the Unification of Private Law. Nah, jadi ini tuh badan anak PBB yang bertanggung jawab untuk membantu memfasilitasi perdagangan dan investasi internasional. Nah, organisasi ini sendiri itu organisasi antar pemerintah yang telah melakukan harmonisasi hukum perdata internasional di seluruh negara dengan penyeragaman aturan, konvensi internasional, dan produksi model hukum, seperangkat prinsip, panduan, dan pedoman. Dibentuk pada tahun 1926 sebagai bagian dari Liga Bangsa-Bangsa atau LPB. Nah, ketika LPB bubar, lembaga ini tuh dibentuk kembali pada tahun 1940 berdasarkan dari perjanjian multilateral, yakni dari Statuta
lembaga ini sendiri, the International Institute for the Unification of Private Law. Nah, tujuan dari lembaga ini tuh apa sih? Tujuannya itu melakukan kajian untuk modernisasi, mengharmonisasi, dan mengkoordinasi hukum privat, khususnya hukum komersial dagang di antar negara. Nah, untuk lembaga yang ketiga itu ada the United Nations Commission on International Trade Law. Jadi ini tuh badan anak perusahaan yang bertanggung jawab untuk membantu memfasilitasi perdagangan investasi internasional. Nah, tujuan dari lembaga ini sendiri yang pertama ada mengurangi perbedaan-perbedaan hukum di antara negara-negara anggota yang dapat menjadi rintangan perdagangan internasional. Yang kedua, lembaga ini tuh berupaya membuat produk dan instrumen dalam hukum yang modern yang dapat memberikan kebutuhan hukum untuk memperlancar perdagangan internasional. Nah, untuk lembaga yang terakhir itu ada di International Chamber of Commerce atau ICC. Jadi organisasi ini organisasi nirlaba atau organisasi yang tidak berorientasi pada imbal atau hasil dari organisasi atau organisasi non-profit. Nah, organisasi ini bekerja mempromosikan dan mendukung perdagangan global. Jadi organisasi ini tuh organisasi yang bekerja mempromosikan dan mendukung perdagangan global dan globalisasi. Nah, tujuan dari ICC ini sendiri melayani dunia usaha dengan memajukan perdagangan, penanaman modal, dan membuka pasar untuk barang dan jasa serta memajukan aliran modal. Nah, tadi kan saya baca di bagian lembaga yang di United Nations itu kan. Nah, itu penjelasannya itu ada Badan Anak PBB yang bertanggung jawab untuk membantu memfasilitasi perdagangan dan investasi internasional. Nah, untuk penjelasan dari lembaga di International Institute for the Unification of Private Law itu organisasi antar pemerintah yang melakukan harmonisasi dengan melakukan kajian untuk mengkoordinasi hukum dagang antar negara. Jadi maaf ya, saya kebalik bacanya. Oke, yang selanjutnya ada penyelesaian sengketa dalam bisnis internasional. Nah, untuk yang poin yang ini tuh penjelasannya agak rumit ya, agak panjang. Jadi yang pertama itu ada perdagangan internasional. Nah, ini untuk penyelesaian sengketa ini diatur melalui perjanjian bilateral antara dua negara yang kadangkala mengakibatkan ketidakpuasan dari perdagangan yang tidak adil. Nah, jadi perdagangan internasional pada prinsipnya tidak berbeda dengan perdagangan dalam negeri sebagai motivasi dan perilaku para pihak yang terlibat dalam perdagangan tidak berubah secara mendasar, terlepas dari apakah perdagangan di perbatasan atau tidak. Perbedaan utamanya adalah bahwa perdagangan internasional biasanya lebih mahal dari perdagangan dalam negeri. Alasannya bahwa biasanya perbatasan membebankan biaya tambahan seperti tarif, biaya waktu, karena perbatasan penundaan dan biaya yang berkaitan dengan perbedaan negara seperti bahasa, sistem hukum, atau budaya, dan yang lain-lain. Nah, perdagangan tradisional diatur melalui perjanjian bilateral antara kedua negara. Perjanjian perdagangan ini sering mengakibatkan ketidakpuasan atau protes dan klaim dari perdagangan yang tidak adil dan tidak menguntungkan bagi negara-negara yang berkembang. Nah, untuk penyelesaian yang kedua ada para pihak yang bersengketa, berisi sengketa antara perdagangan dengan pedagang dan sengketa antara pedagang dengan negara asing. Nah, untuk sengketa antara pedagang dan pedagang itu adalah sengketa yang sering terjadi nih. Nah, sengketa ini tuh diselesaikan melalui berbagai cara tergantung pada kebebasan dan kesepakatan para pihak-pihak pedagang ini sendiri ya. Jadi kita lihat dulu nih masalahnya apa dan kesepakatan para pedagang ini tuh maunya kayak gimana. Nah, yang kedua ada sengketa antara pedagang dan negara asing. Nah, sengketa antar pedagang dan negara ini juga bukan merupakan kekecualian. Kontrak-kontrak antara
Kontrak-kontrak dagang antara pedagang dan negara sudah lazim ditandatangani. Nah, yang selanjutnya ada prinsip penyelesaian sengketa, prinsip kesepakatan para pihak atau konsensus, prinsip kebebasan memiliki cara penyelesaian sengketa, dan prinsip kebebasan memiliki hukum yang akan ditetapkan. Nah, untuk penjelasannya yang pertama, untuk prinsip kesepakatan para pihak, jadi prinsip ini menjadi dasar untuk dilaksanakan atau tidaknya suatu proses penyelesaian sengketa. Prinsip ini menjadi dasar apakah suatu proses penyelesaian sengketa yang sudah berlangsung diakhiri. Jadi prinsip ini sangat esensial. Badan-badan peradilan termasuk dari arbitrase sendiri harus menghormati apa yang pihak disepakati. Jadi kayak apapun nanti yang disepakati di akhirnya semuanya tuh harus setuju, harus menghormati apapun itu hasilnya yang disepakati. Nah, yang selanjutnya masih di prinsip penyelesaian sengketa itu ada prinsip kebebasan memilih cara penyelesaian sengketa. Jadi prinsip ini itu di mana para pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan dan memilih cara atau mekanisme bagaimana sengketa diselesaikan. Nah, yang ketiga ada prinsip kebebasan memilih hukum. Jadi prinsip kebebasan ini itu untuk menentukan sendiri hukum apa yang akan diterapkan oleh badan peradilan terhadap pokok sengketa. Nah, kebebasan para pihak untuk menentukan hukum ini termasuk kebebasan untuk memilih kepatutan dan kelayakan. Nah, yang terakhir ada forum penyelesaian sengketa. Nah, jenis forum penyelesaian sengketa ini ada beberapa ya. Yang pertama ada negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan pengadilan baik secara nasional maupun internasional. Nah, saya akan jelaskan satu-satu. Yang pertama ada negosiasi terlebih dahulu. Jadi negosiasi ini itu cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan paling tua untuk digunakan. Penyelesaian melalui negosiasi merupakan cara yang paling penting. Banyak sengketa yang diselesaikan setiap hari oleh negosiasi tanpa adanya publisitas atau menarik perhatian publik. Nah, jadi setiap penyelesaian melalui negosiasi ini sendiri didasari pada kesepakatan atau konsensus para pihak. Nah, yang kedua ada mediasi. Jadi mediasi ini penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga. Itu bisa dari individu atau pengusaha ataupun lembaga atau organisasi profesi dan dagang. Nah, mediator ini sendiri ikut serta aktif dalam proses negosiasi, biasanya dengan kapasitas sebagai pihak yang netral, berupa mendamaikan para pihak dengan memberikan saran penyelesaian sengketa. Nah, selanjutnya ada konsiliasi. Nah, konsiliasi ini tuh mirip-mirip ya sama mediasi. Nah, kedua cara ini melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketanya secara damai. Konsiliasi dan mediasi sulit untuk dibedakan ya, karena emang mirip sebenarnya. Nah, yang keempat ada arbitrasi. Nah, untuk penyelesaian ini itu penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral. Pihak ketiga ini bisa berupa individu, arbitrase terlembaga, atau arbitrase sementara. Nah, badan arbitrase dewasa ini sudah semakin populer karena semakin banyak digunakan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa dagang nasional maupun internasional. Nah, yang terakhir ada pengadilan secara nasional maupun internasional. Metode ini tuh memungkinkan untuk penyelesaian sengketa selain cara-cara tersebut, cara-cara yang di atas tadi adalah melalui pengadilan nasional ataupun internasional. Penggunaan cara ini biasanya ditempuh apabila cara-cara yang lain tidak berhasil. Jadi kalau misalnya negosiasi sudah tidak bisa dilakukan, mediasi juga tidak bisa dilakukan, arbitrase ataupun konsiliasi juga tidak bisa dilakukan lagi, itu jalan terakhirnya itu melalui pengadilan yang secara nasional maupun internasional. Nah, tadi kita sudah
Nanti saya sudah menjelaskan tentang penyelesaian sengketanya, selanjutnya ini ada permasalahan dalam hukum bisnis. Ini ada beberapa ya. Nah, yang pertama itu ada kekuatan hukum negosiasi. Jadi negosiasi kontrak belum mengikat sebelum kontrak ditandatangani. Nah, jadi hukum negosiasi ini ada sistem hukum yang mensyaratkan bahwa negosiasi kontrak belum mengikat sebelum kontrak tersebut ditandatangani. Sistem hukum Indonesia berdasarkan KUHP Perdata menganut sistem ini juga. Nah, yang kedua ada akseptasi yang tidak sama dengan tawaran. Jadi pengaturan hukum di suatu negara dengan negara lain itu bervariasi ya. Jadi misalnya nih, hukum di Indonesia itu menganggap bahwa adanya perbedaan offer dalam suatu pihak dan akseptasi oleh pihak lain. Maka kita sepakat dianggap tidak terbentuk sehingga kontrak dianggap belum terjadi seperti pada pasal 1320 KUHP. Nah, yang ketiga ada keharusan kontrak tertulis. Nah, kemajuan teknologi bisa menggunakan mesin fax ataupun telepon saja. Nah, bahkan ada pemesanan barang yang hanya bisa didapatkan lewat telepon saja. Masalahnya, apakah suatu kontrak memang harus ditulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak agar menjadi sah dan tidak perlu dituangkan secara tulis. Jadi kalau misalnya ada tuh kan perjanjian yang hanya melalui telepon saja dan lain-lain. Jadi perjanjian itu tuh apakah harus menggunakan kontrak tertulis atau tidak? Apakah sah? Apakah agar sahnya itu menggunakan kontrak tulis? Nah, yang keempat itu ada waktu dianggap tercapainya kata sepakat. Negara yang menganggap akseptasi diterima jika pihak yang melakukan penawaran. Jadi beberapa negara melakukan ketentuan bahwa akseptasi telah terjadi dan karena itu kata sepakat telah tercapai pada saat pihak penerima tawaran tersebut secara wajar mengirim akseptasi kepada pihak yang melakukan offer. Tapi ada negara yang menganggap bahwa akseptasi ini sendiri terjadi saat diterimanya akseptasi tersebut oleh pihak yang melakukan offer. Nah, itu tuh udah panjang banget ya penjelasan tentang hukum bisnis internasional sendiri. Jadi untuk kesimpulannya nih, saya akan tarik kesimpulan dari materi kita tadi. Jadi berdasarkan teori yang sudah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hukum bisnis internasional ini adalah aturan yang mengatur kegiatan transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak dalam konteks kegiatan kerja ataupun bisnis di dalam lingkup global tadi. Nah, hukum internasional ini bukan merupakan hukum domestik ya, lokal ataupun istilah yang lain yang berkaitan dengan sebuah yurisdiksi tertentu yang diterapkan oleh penduduk dari suatu wilayah geografi tertentu sesuai dengan penjelasan pengertian tadi saya jelaskan di awal. Nah, hukum bisnis internasional ini memiliki tujuan untuk mencapai perdagangan internasional yang stabil, yaitu yang menurut pasal 38 dari International Court of Justice tadi itu tuh ada perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip umum hukum dan keputusan hakim dan pendapat sarjana. Kira-kira masih ingat nggak tadi atau udah pada lupa? Nah, nanti kalau misalnya ada yang mau dicatat atau apa, kalau misalnya ada yang lupa atau mau lihat materinya lagi, nanti PPT-nya akan saya share ya. PJ-nya nanti PJ-nya bisa chat, nanti saya share PPT-nya. Terus kalau misalnya ada yang mau ditanyain, bisa bisa tanya-tanya aja di grup grup kita ya, di grup matkul ini. Nanti tanya-tanya aja, terserah mau tanya apa. Nanti saya jawab sebisanya. Oke, kalau misalnya ada malu-malu nih nggak mau tanya di sini, nanti bisa tanya di grup aja. Atau bisa chat saya langsung juga nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya nggak ada yang tanyain, materi hari ini cukup sekian aja ya. Dari saya, nanti PPT akan saya share ke PJ-nya.
Makasih ya teman-teman yang udah dengerin, yang udah hadir di Zoom hari ini. Kita ketemu minggu depan. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya semuanya.